Baik, di sini saya akan menjabarkan mengenai flowchart pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad. Yang pertama kita harus lakukan adalah mempersiapkan komponennya terlebih dahulu. Dan komponen ini dapat dibeli di e-commerce seperti toko hijau atau toko oranye atau di toko elektronika di dekat rumah kalian. Kemudian setelah komponennya sudah terkumpul, kita bisa mengecek komponen tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Seperti pada contoh, untuk resistor, kalian bisa menggunakan multimeter untuk mengecek dalam keadaan baik atau tidaknya. Setelah komponen sudah dicek, maka komponen dirangkai menjadi satu rangkaian. Setelah rangkaian sudah dibuat, maka selanjutnya kita diharuskan untuk membuat program atau coding menggunakan PC atau laptop yang sudah terinstal aplikasi Arduino IDE. Setelah programnya sudah dibuat, kita diharuskan untuk mengupload program tersebut dari PC atau laptop ke komponen Arduino-nya menggunakan USB Arduino yang berwarna biru. Dan kita selanjutnya akan mengoperasikan rangkaian tersebut. Di sini kami memiliki 4 percobaan, di mana pada percobaan pertama, apabila kita menekan angka 1 pada keypad, maka hasil yang diharapkan adalah motor servo berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 90 derajat. Apabila hasil yang diharapkan dalam keadaan lain, maka perlu diperhatikan kembali dalam pembuatan program atau coding dan komponennya dalam keadaan baik atau tidak. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, apabila kita menekan angka 2 pada keypad, maka hasil yang diharapkan adalah motor servo berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise sebesar 90 derajat. Dan untuk percobaan yang ketiga, apabila kita menekan angka 3 pada keypad, maka motor servo berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 180 derajat. Dan untuk percobaan yang terakhir, apabila kita menekan angka 4 pada keypad, maka hasil yang diharapkan adalah motor servo berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise sebesar 180 derajat. Apabila keempat percobaan ini telah sukses dijalanin dan hasil yang diharapkannya sama seperti pada flowchart ini, maka komponen dan codingannya, maksudnya rangkaian dan codingannya telah sukses dibuat dan berhasil dioperasikan. Dan apabila hasil outputnya dalam keadaan lain seperti tidak sesuai atau tetap tidak mau berjalan, maka perlu diperhatikan pada pembuatan programnya ada kesalahan atau komponennya tidak dalam keadaan baik. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Herdi Rizky Pratama, NIM 19099735. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan komponen-komponen yang diperlukan untuk memenuhi program studi Praskom 2 Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 yang diampu oleh dosen saya, Bapak Syifaul Fuada. Baik, di sini ada motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Arduino Uno selanjutnya. Arduino Uno merupakan salah satu produk yang berlabelkan Arduino dan merupakan suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler Atmega 328. Sebuah keping yang secara fungsional bertindak sebagai komputer. Pada dasarnya, fungsi dari Arduino secara umum semuanya sama dengan fungsi pada Arduino jenis lainnya. Fungsi Arduino Uno adalah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika
dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Yang selanjutnya ada keypad. Keypad adalah saklar-saklar pas button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti input, pintu otomatis, input absensi, input data logger, dan sebagainya. Saklar-saklar pas button yang menyusun keypad yang digunakan umumnya mempunyai 3 kaki dan 2 kondisi. Kondisi pertama yaitu pada saat saklar tidak ditekan, maka antara kaki 1, 2, dan 3 tidak terhubung atau berlogika 1. Yang selanjutnya ada port USB. Menurut istilah, USB dapat diartikan sebagai sebuah perangkat konektor yang mempunyai peran untuk menyambungkan komputer dengan perangkat lain. Dia mengarah pada suatu perangkat yang ditingkatkan di tahun 1990-an. USB biasa dipakai untuk menyambungkan komputer dengan alat eksternal, sebutlah saja scanner, papan ketik atau keyboard, printer, mouse, flash disk, kamera digital, alat penyimpan data, zip drive, atau perangkat yang lain. Kecepatan yang semakin tinggi port USB mempunyai kemampuan untuk transfer data sangat cepat. Umumnya data yang lewat USB akan dipotong-potong dengan ukuran 64 byte. Lalu USB ini fleksibel dalam pemakaiannya. USB juga diterima secara luas oleh pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Herdi Rizky Pratama. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan bagian wiring atau pengkabelan, yaitu di sini sudah ada keypad, motor servo, Arduino Uno, USB port, dan juga kabel. Langsung saja kita hubungkan keypad dengan Arduino Uno. Karena di sini akan dilakukan pengecekan pada nomor 1, 2, 3, dan 4, maka kita sambungkan sesuai dengan nomor tersebut. Untuk selanjutnya pada Arduino Uno kita sambungkan dengan pin 6, 5, 4, 3, dan 2. Selanjutnya kita hubungkan motor servo dengan Arduino Uno yang dihubungkan dengan kabel. Nah, di sini kabel warna merah kita hubungkan dengan pin 5V. Selanjutnya, untuk warna kuning kita hubungkan dengan ground. Dan untuk kabel warna coklat kita hubungkan dengan pin 13. Nah, di sini proses pengkabelan sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dihubungkan USB port dengan laptop yang sudah berisi codingan agar motor servo dapat berjalan sesuai dengan arahan pada modul. Sekian dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membuat pemrograman pada praktikum yang akan kami laksanakan.
Yang pertama, saya akan menambahkan library. Di sini kami menggunakan dua library. Dan kami akan menambahkan karakter. Lalu menambahkan konstanta. Kemudian kami menambahkan karakter dari angkanya. Kemudian kami akan menambahkan byte kembali. Kemudian di sini kami akan menambahkan rumus. Rumus dari KiCad. Lalu menambahkan voice setup.
dari servo kemudian menambahkan void loop custom key lalu menambahkan if untuk 90 derajat kemudian menambahkan else if untuk 180 derajat jarum jam. Kemudian menambahkan else if untuk 0 derajat kemudian menambahkan else if untuk 180 derajat.
tambahkan else. Sekian untuk proses coding pemrograman dari saya. Untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Muhammad Baharudin dengan NIM 1903380 dari kelas 5A Sistem Telekomunikasi UB Kampus Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kode atau codingan yang untuk perangkaian dan juga komponen-komponennya sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana sekarang adalah untuk menjelaskan bagian codingannya. Ya, untuk tampilan dari codingnya sudah tertampil seperti ini. Untuk penjelasannya mungkin kita awali dengan include keypad.h, di mana include itu merupakan suatu masukan atau kata kunci. Ada keypad.h dan juga servo.h. Lalu di bawahnya ada cara custom key, di mana ini merupakan sebuah karakter yang dikhususkan atau difungsikan untuk supaya kita dapat mengcustomkan sesuai apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Lalu di bawahnya ada const byte rows 2, yaitu di mana ini memerintahkan bahwa kita akan menggunakan rows atau baris 2. Lalu di bawahnya const by calls, di mana perintah ini menjelaskan bahwa kita akan menggunakan kolom yang ketiga gitu. Lalu ada char key rows dan juga calls. Row calls di sini adalah menjelaskan baris dan kolom, di mana nanti pada keypad yang tombol yang akan digunakan adalah 1, 2, 3, 4. Di mana di baris kedua dan kolom ketiga itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada byte row pins, row 65. Connect to the row pinout of the keypad, di mana kode ini berfungsi untuk mengkonekkan kepada pinoutnya untuk pada bagian baris. Lalu di bawahnya ada byte call pins, di mana perintah ini diperuntukkan untuk mengkonekkan atau menghubungkan pin tersebut pinout pada bagian kolomnya. Lalu di bawahnya ada keypad sama dengan keypad make web case. Lalu ada motor servo dan void setup, di mana put your setup code here to run on my servo.attach 13 my servo .write 180, di mana 13 ini menunjukkan pin outputannya kita menggunakan pin yang ke-13 dan juga sudutnya adalah 180 derajat. Ada di bawahnya ada void loop, lalu ada custom key keypad.getKey, get key. Lalu selanjutnya ada if custom, di mana if ini menunjukkan jika, dan if ini mengandung arti bahwa digunakan untuk menentukan pilihan dari satu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan relation operator dan atau logical operator. Nah, di sini jika kita tekan angka 1 maka akan clockwise 90 derajat. 90 derajat searah dengan jarum jam. Lalu ketika kita menekan tombol 2
akan berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Pada codingan nanti akan berputar menuju 0 dan 180 derajat. Lalu ketika kita menekan tombol 3 akan berputar 180 derajat searah jarum jam. Dan apabila kita menekan tombol 4 akan berputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Baik, demikian untuk penjelasan codingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Ahmad Farid dari kelompok 4 akan mempraktekkan pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Nah, jadi di sini di percobaan ini kita menggunakan 4 tombol keypad, yaitu tombol 1, 2, 3 dan 4. Nah, tombol 1 itu apabila kita tekan, nah ini ya, ini pengendali motor servonya, kita tekan angka 1 maka dia akan bergerak 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, sudah searah dengan jarum jam ya. Terus kalau kita tekan angka 2 maka akan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita lihat nih, tekan angka 2. Nah, itu kan berlawanan arah jarum jam tuh. Nah, buat yang percobaan ketiga, akan posisinya itu akan 180 derajat searah dengan jarum jam. Kita lihat ya, tuh, maka akan di bawah si posisi yang tadi yang panjangnya, 180 derajat searah dengan jarum jam kalau ditekan angka 3. Nah, untuk angka 4 di keypad angka 4 ini bila kita tekan nanti akan berlawanan arah 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kita lihat ya. Nah, jadi dengan dilakukannya running simulasi ini berarti codingan yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya sudah sesuai. Terima kasih. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titania. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan untuk praktikum ke-9 pada rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Sebelumnya kami telah berhasil membuat rangkaiannya, lalu dilakukan pengkodingan, setelah itu dilakukan demonstrasi untuk melihat apakah rangkaian yang telah dibuat itu dapat menghasilkan output atau ketentuan yang diinginkan atau tidak. Berdasarkan hasil demonstrasi dapat dilihat bahwa kelompok kami telah berhasil membuat rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad sesuai dengan ketentuan atau output yang diinginkan, yaitu ketika ditekan angka 1 pada keypad, maka motor servo akan berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Lalu yang kedua, ketika ditekan angka 2 pada keypad, motor servo tersebut berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Dan yang ketiga, ketika ditekan angka 3 pada keypad, maka motor servo tersebut berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Dan yang terakhir, ketika ditekan angka 4 pada keypad, motor servo berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Maka kelompok kami telah berhasil membuat rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Oleh karena itu, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.